Dalam riwayat yang lain Rasul juga pernah mengatakan kullu kalamin nas alaihi lalahu. Setiap perkataan manusia itu menjadi beban baginya, bukan menjadi pendukung baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu kullu khairi wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu kullu maqasidin wa ghair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah punya kebiasaan ketika akan datang bulan Ramadan, Rasul akan naik ke atas mimbar kemudian mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Wahai para sahabat, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Futihat lahu abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Di mana di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Sehingga kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang mukmin meyakini bahwa di bulan Ramadan ini Allah membukakan sebesar-besarnya pintu surga bagi kita, peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga, dan menutup dengan sekecil-kecilnya peluang kita untuk masuk ke neraka. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif pernah mengatakan bahwa bulan Rajab itu dikenal juga dengan nama Syahruz Zar'i, bulan menanam. Karena biasanya para salaf ketika sudah masuk bulan Rajab, mereka mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan dipraktekkan ketika bulan Ramadan. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, adapun bulan Sya'ban dikenal dengan nama Syahrus Saqi, bulan menyirami. Di mana kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di bulan Rajab tadi mereka teruskan di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan sendiri dikenal dengan nama Syahrul Hasad, bulan memanen. Di mana ketika Ramadan datang, kita sebagai umat Islam sudah tinggal melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan-bulan Rajab tadi. Nah, bulan Ramadan dijadikan sebagai tempat memanen pahala sebanyak-banyaknya. Dan ada juga yang mengistilahkan bulan Ramadan itu sebagai madrasatul mu'min, sekolah bagi seorang mukmin. Kita layaknya sebuah sekolah, maka ada yang diajarkan di situ. Ada materi-materi, ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan selama bulan Ramadan. Nah, lantas apa saja pelajaran yang ingin Allah ajarkan kepada kita selama bulan Ramadan melalui ibadah puasa? Salah satunya adalah Allah ingin mengajari kita bagaimana kita bisa hifzul lisan, mengendalikan lisan kita. Hal yang kita anggap mungkin sepele, tapi itu justru sangat berbahaya. Dalam beberapa riwayat, kita mendapati bagaimana Rasul sangat menegaskan mengenai perkara lisan. Dalam sebuah riwayat pernah Rasul memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian kata Rasulullah, kuffa alaika lisanak, jaga lisanmu. Lantas Mu'adz bin Jabal menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna lamu'akhadzuna bima natakallam. Ya Rasulullah, apakah kami juga akan dimintai hisab, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami katakan? Kemudian Rasul mengatakan, sakilatka ummuk, sungguh lucu engkau wahai Mu'adz. Bukankah hal yakubun nasa 'alan nari bihasaidi alsinatihim? Bukankah kebanyakan manusia justru masuk neraka karena ulah lisan mereka? Di kesempatan yang lain, para sahabat juga pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita. Fulanah taqumul laila wa tasumun nahara. Ada seorang wanita, wahai Rasul, punya kebiasaan siang harinya dia selalu puasa sunnah, malam harinya dia selalu sholat malam. Tetapi ada kurangnya, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha.
dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lantas Rasul mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tadi. Wahia finnar, dan wanita yang melakukan amal soleh tadi justru berada di neraka karena ulah lisannya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya mengenai perkara menjaga lisan. Sampai-sampai pernah Rasulullah menegur istri beliau, Sayyidah Aisyah. Kita sama-sama mengetahui di beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah pernah beberapa kali cemburu kepada Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, pernah ada seorang pembantu dari istri Rasulullah yang lain datang membawakan makanan kepada Rasulullah, yang mana ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah karena cemburu lantas kemudian membuang makanan tadi. Rasul hanya tersenyum sambil mengatakan, gharas ummukum, ibumu cemburu. Rasul tidak menegur karena Rasul maklum bahwa wanita memang bercemburu. Tapi pernah di suatu keadaan Sayyidah Aisyah cemburu sambil mengatakan, hasbuka min Sofiyah kadza wa kadza, hiya qasirah. Kata Sayyidah Aisyah, cukuplah engkau dengan Sofiyah. Sofiyah adalah salah satu istri Rasul, sambil mengatakan, karena kenapa Sofiyah itu orangnya pendek. Mendengar itu Rasul kemudian mengatakan, menegur Sayyidah Aisyah, laqad qulti kalimatan, engkau baru saja mengatakan satu kata, lau muzijat bima'il bahri lamazajat, seandainya kata itu dicelupkan ke dalam lautan, sungguh akan merusak satu lautan. Maka bayangkan, jika satu perkataan saja bisa mempengaruhi satu lautan, bagaimana dengan kita yang sering mengatakan banyak dari perkataan kita yang justru itu tidak baik. Dalam riwayat yang lain Rasul juga pernah mengatakan, kullu kalamin nas alaihi lalahum. Setiap perkataan manusia itu menjadi beban baginya, bukan menjadi pendukung baginya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa hal tentang pentingnya menjaga lisan. Dan di dalam ibadah puasa, salah satu yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita mengendalikan mulut kita, bukan cuma dari mengendalikan menjaga makan dan minum, tetapi juga mengendalikan agar mulut kita tidak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik selama kita melakukan ibadah puasa. Dan menjaga lisan itu tidak cuma diajarkan melalui ibadah puasa, tapi juga melalui ibadah-ibadah yang lain. Seperti di dalam sholat, Allah ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah takbir, maka tidak ada yang kita ucapkan dengan lisan kita, kecuali hanya bacaan sholat. Begitupun di dalam ibadah zakat, Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian hanya karena perkataan kalian yang menyakiti si penerima. Dalam ibadah haji juga sama, Allah mengatakan, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka. Siapa yang sedang menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berkata kasar. Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan lisan kita, agar apa yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah, agar apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Terakhir, ketika Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa tanda haji seseorang mabrur? Rasul mengatakan, ciri haji seseorang itu mabrur adalah it'amu ta'am wa thayyibul kalam. Ciri haji mabrur itu adalah orang yang suka memberi makan orang lain dan dia sepulang dari haji bisa menjaga perkataannya. Maka salah satu target kita selama ibadah bulan Ramadan, selama ibadah puasa adalah kita melatih lisan kita agar lisan kita bisa kita kendalikan, agar lisan kita tidak menghanguskan amal-amal yang kita dapatkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.